Kang, anggaplah saya mewakili rekanan yang lain. Akang kan sendiri memang sebagai sespinya Bu Iriana. Pertanyaannya ke situ. Pak Presiden, saya mau jadi wali kota. Kamu ngapain mabok kecubung gitu? Tiba-tiba kan nggak bisa. Iya. Udah jalan aja, normal aja ke masyarakat gitu kan, nggak usah terlalu gimana. Toh juga kan pagi sampai siang masih kerja. Betul. Kalau dinas ya tetap dinas. Disitulah nanti potensi iklan rokok boleh. Kan di tempat yang ngerokok. Di tempat orang yang ngerokok ya. Silahkan aja iklan di situ. Toh target marketnya yang ngerokok kan. Iya. Kayak diskusinya. Tapi benar nggak sih teman-teman industri kreatif butuh gitu sponsor-sponsor rokok? Saya tanya balik. Katanya mah iya. Halo rekanan, bertemu lagi dengan saya Deli Tambunan setelah lama tidak jumpa. Kali ini podcastnya Reka balik lagi nih dengan segmen karena kita sedang menuju pilkada. Kita punya segmen namanya Bogor Reka Mana. Dan kali ini kita sudah bersama calon wali kota dari nomor urut pasangan 1 ada Kang Sandy Fardiasa. Kang Sandy, Thank you. how are you today? Alhamdulillah, fine kan. Sibuk ya Kang ya? Sibuk. Dibandingkan dengan kegiatan yang sebelumnya lebih sibuk mana Kang? Lebih sibuk sekarang. Kalau ya? sebelumnya kan banyaknya di sore dan malam hari sepulang kerja. Tapi karena saya sekarang udah masuk masa kampanye, kita benar-benar full dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam tuh ya? Berarti terima kasih juga nih sudah menerima Reka untuk ngobrol-ngobrol di sini, sehingga nanti kan kita juga pengen tahu lebih banyak dari Kang Sandy terkait dengan dunia ekonomi kreatif Kang yang menjadi fokusnya Reka. Tapi ngomong-ngomong hari ini ada kegiatan juga berarti belusukan atau apa? Pagi tadi udah 3 kegiatan, terus ini jeda istirahat di Soma ya, terus podcast, sore kegiatan, malam ada nobar timnas. Nanti malam tuh? Itu setiap hari kayak gitu Kang? Setiap hari. Pokoknya kalau bisa jam 10 malam masih orasi kan. Berarti kondisi tubuh mesti benar-benar dijaga ya Kang? Nah itu dia, memang harus dijaga pola makan. Kalau pola tidur sih udah pasti ngaco lah gitu kan. Tapi minimal makan, vitamin itu harus tetap. Iya. Nah di sela-sela kesibukan kampanye sekarang Kang, biasanya ngapain nih Kang? Yang pasti kita lebih banyak turun ke masyarakat ya. Jadi ya, tujuan utama karena tentu pemilih itu ada di masyarakat, setiap hari harus wajib menyapa masyarakat. Bahkan di sela-sela itu pun, selesai kampanye pun ada waktu turun ke masyarakat juga. Iya, jadi turun ke masyarakat, kampanye justru lebih banyak turun ke masyarakat. Mungkin tapi dalam tiap minggu kita selalu alokasikan misalnya buat podcast, atau misalnya pengajian, atau ke yang sektoral ya, misalnya dengan teman-teman komunitas bola berarti main bola, sama teman-teman badminton berarti badminton gitu. Pokoknya yang ada bersentuhan dengan masyarakat hajar ya terus gitu ya. Tapi kalau punya hobi apa Kang? Hobi kalau olahraga main futsal. Futsal ya? Tapi di luar itu dulu ya sering naik gunung. Oh sering naik gunung ya? Naik gunung. Kesamaannya cuma satu di futsal. Dulu juga saya futsal, cuman saya jadi penjaga gawang. Gak bisa kegolan nggak? Ketutupan gawang. Kalau naik gunung sih nggak berani. Saya takut ngap ya. Nah, kan banyak yang bilang ke saya nih, Kang Sandy asli Bogor. Dari mana sih Kang? Asalnya tuh Bogor mana? Asli di Bojonegoro Paledang. Bojonegoro Paledang, sebelah BTM itu ya? Ya, dulu Ramayana BC. Oh. Jadi SD saya SD Empang 1, sebenarnya BTM, SMP 2, SMA 6. SMP 2, SMA 6. Berarti emang asli Bogor ya? Asli Bogor. Gimana Kang rasanya menjadi orang asli Bogor Kang? Ada rasa bangga yang seperti apa yang pengen ditunjukin? Apa yang sebetulnya? Apa yang perlu dibanggakan? Kayak pasti kita bangga lah. Gitu kan. Pertanyaan cuma apa yang perlu dibanggakan gitu. Nah kita lahir dan besar di Bogor, satu kebanggaan bahwa kota ini kota yang secara usia sudah sangat tua, sebenarnya lebih tua dari Jakarta juga. Kemudian kota yang dari sejarah, dari mulai Pajajaran sampai Hindia Belanda sampai sekarang selalu menjadi pusat perhatian tingkat nasional kota Bogor ini gitu. Jadi kita bangga lah lahir dan besar di sini. Iya. Ya kan dulu pun zaman Hindia Belanda jadi beberapa pemerintahan ada di sini juga. Tempat istirahatnya mereka juga gitu ya.
jadi jalur perdagangan. Makanya ada lawang seketeng jeung lawang gintung. Mencek orang zaman dulu mah ya. Ada. Iya. Dan jalur Denders itu kan dibelokin ke Bogor. Di balik ke Bogor ya? Iya, dia nggak narik misalnya dari Anyer lewat Pantura terus kan nggak, jadi belokin ke Bogor kan? Ke puncak dulu. Puncak dulu. Makanya jalur puncak teh itu teh jalur paling tua tuh ya. Ya sudah ada dari dulu. Dengan metode yang berkelok-kelok itu teh itu metode dari sana. Iya. Kang, anggaplah saya mewakili rekanan yang lain. Akang kan sendiri memang sebagai sesprinya Bu Iriana. Pertanyaannya ke situ. Bukan itu saya mau tanyain. Yang pengen saya tanya. Tapi kan selain bekerja, Akang juga punya usaha, saya dengar-dengar. Apa usahanya, Kang? Itu pertanyaan. Oh, iya. Dibelokin ke situ. Apa pertanyaan? Apa usahanya, Kang? Jadi sebenarnya dari dulu tuh hobi usaha. Dari SMP jualan keripik balado. Sambil ngojek payung. Ngojek payung. Jadi saya ngojek payung seberang BTM, sama kalau nggak di kantor pos nyeberang ke BCA. Iya. Daerah-daerah situ lah ya pokoknya. Bu ya. Karena itu dalam tanda kutip lah kekuasaan orang Bojongeros. Oke. Tapi kalau gua ngojek payungnya ke stasiun nggak berani karena ada orang. Beda lagi. Beda teritori. Ke Pasar Bogor beda lagi ada orang gudang. Iya. Jadi dari situ. Oke. Karena dulu masuk kuliahnya di Ikatan Dinas 4 tahun asrama jadi nggak bisa. Baru setelah lulus itu banyak tuh usaha mulai dari clothing, snack dan lain sebagainya ya kan, sampai jualan properti juga pernah. Gitu. Pernah juga ya, Kang? Pernah, karena saking pengen suksesnya kan gitu. Iya. Kemudian ketika kerja di istana tadi disebutkan itu benar-benar sibuk banget kan, benar-benar menyita waktu. Akhirnya baru 2019 ngumpulin modal bikin warung sate. Warung sate? Di Air Mancur. Wah, baru buka 6 bulan COVID. Oh, zaman pandemi itu teh? Pandemi, COVID. Nah, akhirnya ya tahu sendiri lah COVID kan ngaco-ngaco. Berantakan semua. Berantakan semua. Ada PPKM, PSBB kan. Baru pas habis COVID 2 tahun, buka coffee shop. Enggak, pas COVID itu sempat bikin konten YouTube. Oh, konten YouTube, oke. Isinya kontennya apa, Kang? Dulu channel pribadi. Oke. Setahun subscribernya nggak nyampe 1.000 kan. Tapi mending tapi ada yang nge-subscribe. Iya ada. Teman saya gitu. Itu udah saudara teman semua disuruh subscribe ya. Iya. Tapi pas COVID itu jadi belajar gitu. Saya ikut kursus baik online, offline, dalam negeri, luar negeri. Nah, kira-kira ngabisin puluhan juta lah buat belajar konten kreator. Akhirnya di situ mikir, ya ini bikin konten apa ya gitu lagi COVID. Akhirnya bikin konten ngajarin orang jadi konten kreator. Masih ada channelnya sekarang, teman YouTube. Oh, jadi ngajarin orang untuk menjadi konten kreator. Ya, emang soalnya ada yang bilang juga, lu kan bukan YouTuber tapi sok-sokan ngajarin orang kan. Tapi saya yakini bahwa kan selama proses belajar itu, kursus itu kan banyak yang dipelajari kan. Ada ilmunya. Dan itu berbayar. Mungkin kalau misalnya anak-anak di kampung, anak-anak sekolah nggak sanggup bayar itu. Nah, dan saya ngajarinnya gratis ke mereka. Iya. Alhamdulillah subscribernya terakhir sih sekitar 23 ribuan lah. Itu udah 3 tahun lalu nggak pernah upload tuh. Banyak berarti. Banyak. Nah dari situ karena udah mulai masuk kerja lagi nggak WFH, akhirnya buat tim. Saya ngambil teman-teman di kampung, saya ajarin ngedit, pakai kamera dan lain sebagainya. Bentuk tim sampai jadi PT. Sampai jadi PT. Nah, jadi usaha profesional lah ya. Profesional. Oke. Jadi kita buat beberapa konten, terutama buat YouTube sama megang klien-klien. Nah ternyata kan itu dari industri kreatif menghasilkan. Betul. Berarti sama coffee shop terakhir itu pas habis pandemi mulai turun, kita bikin coffee shop bareng-bareng sama yang lain. Terus juga kita ada di retail sih, saya penjual telur ayam negeri, telur dan minyak. Oh, sampai sekarang masih jalan? Masih jalan. Dari kesemuanya itu berarti si PT yang masih jalan tuh. Masih. Si coffee shop juga masih, sama si telur sama ayam minyak itu. Iya. Masih itu ya? Masih. Berarti kalau misalnya dari ceritanya merekanan ya, Kang Sandy salah satu orang yang dekat justru dengan ekonomi kreatif ya, sebenarnya. Nah akhirnya nih Kang, apa triggernya yang bikin
pengen jadi wali kota. Terus wali kota ya. Sebenarnya itu lagi-lagi WFH. WFH tuh menurut saya mengubah banyak hal di dunia, termasuk diri saya. Oke. Jadi WFH, karena WFH akhirnya saya alhamdulillah punya anak. Karena sama-sama sibuk, lebih banyak di rumah. Yang kedua, ide-ide yang belum dieksekusi bisa dilaksanakan. Nah, termasuk percakapan soal wali kota. Jadi selama 5 tahun kerja di istana saya nggak pernah cuti. Karena Sama sekali nggak pernah cuti tahunan, cuti apapun saya jarang ngambil gitu kan. Nggak pernah ngambil bahkan. Ketika menikah saja saya baru H-1 cutinya. Jadi nikah hari Sabtu, Jumat baru liburnya. Hari Selasanya langsung kerja lagi. Ya, jadi benar-benar waktu habis lah waktu itu. Cuma COVID itu, ketika COVID kan banyak teman yang akhirnya datang ke rumah. Iya. Teman SMA, SMP, ya teman nongkrong, teman-temannya bapak, ya kan. Gitu. Nah, obrolan itu mikirnya sederhana sih. Ini Pak Bima udah 2 periode nih, kan gitu. Biasa tuh obrolan warung kopi kan. Iya, obrolan ngalor ngidul awalnya ya. Siapa ya wali kota ke depan kan gitu. Nah, teman-teman bilang kalau bisa yang muda lagi lah. Siapa yang muda kan belum pada muncul kan? Ya mungkin orang kenalnya seperti Kang Ben yang udah tahu dari itu. Siapa lagi masih jarang lah. Nah, lambat laun teman-teman tuh kenapa nggak lu aja yang maju? Ah, gila lu, gua masih kerja. Dikomporin tuh. Ya, kan? Masih kerja kan gitu. Udah sampai akhirnya 2 tahun teman-teman ngedorong terus sampai buat relawan dan lain sebagainya. Baru 2022 tuh Desember musyawarah dengan keluarga, dengan istri, dengan orang tua. Bismillah kita ikhtiar. Minta restu lah ya. Minta restu, ikhtiar dulu. Maksudnya disambut gak oleh masyarakat. Kalau memang positif, kedepannya kita maju. Nah, akhirnya buat paguyuban Kawani Bogor itu. Kawani Bogor. Itu tuh dibikin berarti setelah dipikirkan matang-matang nih. Oke deh, maju gitu ya. Maju. Nah, karena kan saya bukan anggota partai politik. Jadi kendalanya pakai apa nih? Kalau tiba-tiba turun ke masyarakat gitu. Saya bukan anggota ormas atau apapun itu. Akhirnya ya udah kita yang aman lah gitu, bikin paguyuban. Ya. Kang Zaid ini termasuk yang paling pertama juga ya untuk mempromosikan dirinya. Betul, saya lihat ada beberapa poster apa segala macem waktu itu ya. Betul. Belum ada bahkan kita nggak tahu kalender untuk pilkadanya kapan, tapi Kang Zaid sudah mulai muncul. Itu karena dorongan dari teman-teman juga berarti ya. Iya, karena dorongan tadi kita bergerak ke paguyuban. Saya ingat kalau yang pertama mulai mungkin Dr. Ayanda ya. Itu bulan Januari 2023 beliau sudah memasang billboard di jalan tol tuh. Oh iya benar, iya. Apa kan gitu kan? Sehat warganya ya kan. Nah, saya tuh baru gerak yang benar-benar muncul ke publik itu mungkin April ya. Baru masang baliho, itu pun di jalan-jalan saya udah bilang masang baliho jangan di jalan yang dilewati presiden sama ibu negara karena takut ketahuan. Emang nggak ngomong kan sebelumnya? Belum. Waktu itu ngomong. Nggak, lapor pimpinan dulu minta arahan kan. Oke. Sebaiknya lapor dulu atau tidak usah. Nggak usah, jalan dulu aja. Oh, kata pimpinan begitu. Ya, saya lapor nih Pak Presiden, saya mau jadi wali kota. Kamu ngapain mabok kecubung gitu. Tiba-tiba kan nggak bisa. Iya. Udah jalan aja, normal aja ke masyarakat gitu kan, nggak usah terlalu gimana. Toh juga kan pagi sampai siang masih kerja. Betul. Kalau dinas ya tetap dinas. Jadi masang di ini baru setelah September baru berani masang billboard setelah ngomong langsung. Oke, pas ngomong gimana katanya kan? Sebenarnya nggak sengaja. Jadi bulan Juli itu ada satu tokoh lah gitu bicara duluan ke ibu negara, Bu, Mas Edi kemarin diskusi sama saya, katanya mau maju jadi wali kota Bogor. Nah itu ibu nanya ke saya, bener nggak? Kok kamu nggak ngomong kali kata dia gitu? Saya bilang mohon maaf Bu, ya kan. Tadinya maksud saya nantilah kalau udah mendekati, udah ada hasil survei kan enak ngomongnya. Kalau sekarang masih terlalu dini, tapi ya udah kepalang, ya udah saya sampaikan. Ya Bu, saya bilang mohon maaf, sepertinya rencana S3 saya di luar negeri saya rubah rencananya. Jadi mempersiapkan untuk pilkada. Ya udah, persiapkan diri. Emang harusnya berangkat S3 ke luar negeri itu kan? Iya, udah persiapan. Saya dari 2022 saya kuliah lagi di UI, ngambil HI kan. Karena rencana S3-nya juga ngambil HI gitu. Oke. Jadi ngambil S2 lagi di UI, persiapan. Cuman karena akhirnya 2022 akhir itu berubah rencana ya.
udah fokus ke pilkada. Pilkada dulu aja gitu ya. Iya. Menarik itu Mempro 2 ya. Perjalanannya panjang. Iya, jadi ya kan sering ada yang nanya, ini maju pilkada apa disuruh istana? Enggak. Kita Nggak ada sama sekali. Justru tahunya malah belakangan ya. Belakangan, bahkan sampai kemarin bulan Juli itu, saya kan masih kerja di kantor kan. Iya. Dipertimbangkan ulang sama Ibu Pak Presiden gitu. Kan saya mengajukan resign ASN. Apa nggak sayang kan gitu, masih muda. Mau karir dulu aja gitu. Saya bilang nggak apa, Bismillah. Saya bilang ya sudah, disetujui akhirnya. Gitulah ceritanya ya. Itu ceritanya. Iya. Biar trek kanan juga paham akhirnya ya. Baiklah Kang, kalau misalnya baca visi misinya nih Kang Sandy bareng Teh Meli, saya lihat tulisannya mendukung pembangunan Kota Bogor menuju kota sains kreatif. Boleh tahu nggak Kang langkah-langkahnya apa kira-kira untuk bisa mewujudkan hal itu? Yang pertama gini, Kota Bogor Sains Kreatif itu adalah visi yang ada di RPJP. Jadi kemarin Dewan yang sebelumnya ya di bulan akhir Juli atau awal Agustus itu sudah ketok palu bahwa visi Kota Bogor ke depan sampai 2045 itu Kota Sains Kreatif. Oke. Nah justru kami pasangan calon harus menyesuaikan visi yang sudah kami susun ketika akan daftar ke KPU harus disesuaikan dengan RPJP ini. Oke. Nah, jangan sampai nanti siapa yang terpilih 5 tahun ini nggak sesuai dengan rencana jangka panjangnya. Oke. Gitu. Nah, itu menarik memang. Kami juga menanyakan gitu, apa sih maksud Kota Sains Kreatif? Nah, dalam benak kita kan apakah jadi kota pendidikan, apa jadi kota riset dan inovasi gitu kan, atau apa mau jadi industri kreatif gitu. Nah itu yang dokumennya tebal sekali. Cuman yang kami tangkap memang pada intinya gini, Kota Bogor itu kan tidak punya banyak potensi. Setuju dulu nggak nih? Iya. Artinya maksudnya gini, kita nggak punya kawasan industri, kita nggak punya pertambangan dan sebagainya. Nah, kami melihat yang menyusun ini itu mencoba menangkap kota-kota yang mengusung tema pendidikan, sains itu relatif stabil. Katakanlah Yogyakarta, Malang, yang banyak kampus-kampus. Kan udah pasti ekonominya hidup dari mahasiswa yang di situ kan. Iya, silih berganti mereka datang. Nah ini kami melihat mungkin akan diarahkan ke sana. Ya, terus kemudian juga kemajuan pembangunan kotanya selalu disandingkan dengan riset, dengan melibatkan kampus-kampus, dengan melibatkan peneliti. Ini sangat bagus sekali menurut kami. Nah, kalau yang kami usung dari awal kan Bogor Happy, terwujudnya Kota Bogor yang bahagia. Sebenarnya tidak ada perbenturan di situ. Kami hanya menyesuaikan saja. 5 tahun ini menuju Kota Sains Kreatif apa? Berarti paling tidak kami melihat kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, ini basicnya dulu kita kasih. Sehingga si Bogor Kota Sains Kreatif bisa terwujud tuh ya. 3 pondasi itu dijalani dulu gitu ya. Iya. Indonesia emas 2045, emas apanya? Kalau anak-anaknya nggak pada kuliah, gimana? Benar kan? Gitu. Iya. Karena Kang ya, kira-kira apa sih Kang kalau misalnya secara pribadi spesifik yang bikin Kang Sandy ini pengen mendorong atau mendukung si Kota Bogor menuju sains kreatif itu selain dari data tadi ya? Kalau yang secara pribadi Kang Sandy ada nggak Kang? Kira-kira? Ya berhubungan dengan kreatif, saya melihat gini. Kota Bogor kan dekat dengan Jakarta ya kan. Ya, kenapa sih harus semuanya ke Jakarta? Gitu kan. Kenapa sih nggak di Bogor aja? Ya kita ngambil spesifik aja. Nah makanya dalam salah satu program unggulan kami itu kami mendorong industri kreatif, tapi lebih spesifik lagi kuliner. Kulinernya nih ya? Kulinernya. Nah, karena dari data yang kami peroleh itu 45% industri kreatif yang di Bogor itu di kuliner. Tinggal dipoles karena kan kita harus punya ciri khas gitu. Nah pada intinya adalah kami ingin Kota Bogor yang dekat dengan Jakarta, walaupun nanti mungkin bukan ibu kota lagi, tapi karena aglomerasi ini satu kawasan ekonomi, ya Bogor harus ngambil peran. Dan kita jangan mencari potensi yang nggak ada. Gitu, biarin aja urusan misalnya pertanian kasih ke Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, tapi etalasenya di Bogor gitu. Ya kan, orang ternak kambing di sana jualannya di sini nggak apa-apa.
Karena melihat potensi itu ya. Iya, Bogor jadi etalasenya aja. Kita jangan nyebrang ke sana. Pak Bogor jadi penghasil beras. Di mana lahannya kan gitu. Iya benar. Nah, tapi kalau orang Jakarta mau belanja beras, sayur-sayur saja. Kita punya. Iya. Masalah dapat dari mana nggak masalah. Yang penting ini jadi etalasenya di sini. Siap. Baiklah kalau begitu. Nah ini nih Kang, ini salah satu pertanyaan yang sering diperbincangkan juga karena saya juga bersentuhan dengan teman-teman di entertain gitu ya. Akhir-akhir ini kan lagi rame soal isu KTR yang katanya mempersulit event-event gitu kan ya. Lu mau pengen gua diserang lagi? Enggak, justru biar gak diserang nih Kang. Nah, menurut Kang Sandy gimana Kang perihal hal itu? Ya, sebenarnya ide itu datang dari teman-teman juga ya. Bukan dari awal saya orang yang concern dengan KTR, bukan. Betul. Tapi ketika diskusi dengan beberapa komunitas, ya kan, ya mereka menyuarakan itu. Kang, ini perda KTR nggak bisa ditinjau ulang atau direvisi. Kenapa? Kan tanya saya. Ya kami kesulitan buat event. Ya. Permasalahannya adalah ketika itu nggak bisa dilaksanakan di Kota Bogor, langsung pindah dia ke Pakansari. Betul. Karena dari situ kita lihat, ternyata KTR kan berlaku per wilayah, bukan nasional nih. Yeah. Kalau nggak boleh di Kota Bogor, di kabupaten nggak boleh dan lain sebagainya. Ternyata kewilayahan. Nah, di situ kita pelajari perdanya, perwalinya dan lain sebagainya. Ini dianggap oleh sebagian orang menghambat. Walaupun kami akhirnya ngecek potensi-potensi kalau misalnya katakan tidak ada perda KTR, berapa sih yang didapatkan oleh Bapenda Kota Bogor? Oke, riset dari juga tuh ya. Iya, dan lain sebagainya. Ternyata potensinya nggak gede juga dari situ sebenarnya. Kalau berefek langsung ke pemasukan kota. Tapi poinnya adalah dengan ini dibuka, bukan pemasukan kota, tapi industri kreatifnya hidup dengan sendirinya, ekosistemnya terbangun gitu, tanpa harus stimulus dari Pemkot. Yeah. Yang kedua, pertanyaan kami, selama perda KTR itu dilakukan dari 2009, berarti udah hampir 15 tahun. Yeah. Berapa jumlah perokok yang berkurang? Ada sih, tapi nggak signifikan. Gitu, ya kan? Yeah, Coba ke kampung-kampung deh, masih banyak. Kan? Gitu. Nah, tapi gara-gara saya komentar seperti itu kan, waktu itu langsung dibuatin konten ya kan. Kawasan perda KTR. Iya, ya kita harus jujur lah, di wilayah-wilayah yang ada tulisan perda KTR, coba cek. Ada yang ngerokok nggak di sana? Iya. Bahkan jangan masyarakat umum, petugas yang harus menegakkan ada yang ngerokok nggak? Itu mungkin maksudnya biar bisa ditinjau ulang gitu maksudnya Kang? Ya, kalau kami justru ingin memperkuat perda ini menjadi bukan KTR tuh kawasan tanpa rokok, tapi kawasan khusus perokok. Kawasan khusus perokok. Iya, saya nggak ngerokok nih. Istri saya, anak saya juga, saya seminimal mungkin jangan sampai kena asap rokok terpapar. Nah, tapi kan kita nggak bisa mengingkari di masyarakat ada yang hobi ngerokok juga, yang biarkan mereka yang di ruangan khusus gitu. Oke. Kalau misalnya kayak kita ke Tokyo, bisa ngeliat tuh di sebelah halte misalnya bis, sebelahnya ada kayak box untuk perokok. Di Singapura juga sama kan? Iya, di bandara-bandara juga banyak sekarang. Iya. Yang ngerokok masuk situ. Nah, disitulah nanti potensi iklan rokok boleh. Kan di tempat yang ngerokok. Di tempat orang yang ngerokok ya. Iya, silahkan aja iklan di situ. Target marketnya yang ngerokok kan. Iya. Kita diskusinya. Tapi benar nggak sih teman-teman industri kreatif butuh gitu sponsor-sponsor rokok? Saya tanya balik. Katanya mah iya. Karena kan memang seperti yang Kang Ciri tadi bilang, yang dibilang sama mereka juga sama, larinya jadi ke kabupaten. Karena kalau kabupaten kan tidak ada KTR ya. Kalau tidak salah gitu. Sehingga mereka bikin eventnya di sana gitu. Yang sponsor rokok gitu. Iya. Oke lah kalau begitu Kang. Ini kita kan waktu itu mau buka Q&A juga nih untuk para netizen nih. Mempertanyakan ke semua pasangan calon. Ini kita sudah pilihin nih beberapa pertanyaan yang kayaknya menarik untuk kita tanyakan ke Kang Sandy langsung ya Kang ya. Ini yang pertama ada David_Bivab. Nah, dia nanya gini, event untuk pelaku aircraft dianggarkan tur mall to mall dalam kota dan luar kota. Ikutan pameran-pameran aircraft dengan anggaran dari Pemkot. Pelatihan dan penyaluran bakat kali ya untuk 17 subsektor, nggak cuma kuliner mulu. Jadiin Bogor jadi kota aircraft. Iya malah nanya tuh, ngasih ide dia mah jadinya. Tapi gimana menurut Kang Sandy? Ide seperti itu, bikin pelatihan, ada tour mall to mall gitu.
Setuju sih, setuju. Kami sudah merampungkan juga FGD ini, bahannya kan lengkap tuh. Oh iya. Kita udah buat juga semua sampai detail, karena kami juga concern betul-betul ke industri kreatif. Balik lagi ke potensi kota kan, kita nggak punya kawasan industri dan lain sebagainya. Maka yang paling memungkinkan orang bisa bekerja di dalam kota Bogor dari industri kreatif sebenarnya. Oke. Lu mau kerja di mall udah penuh ya kan. Iya. Kantor-kantor di mana ada kantor-kantor nggak banyak. Pabrik-pabrik juga nggak ada. Maka industri kreatif. Cuman orang sering menyontohkan nih, misalnya di kampung ya kan, kuliner. Ada berapa dalam satu kampung penjual gorengan? Ya kan? 3-5 rumah gorengan lagi tuh. Nah inilah, itu ide-idenya bagus. Jadi kita ada program misalnya inkubator bisnis ya. Dari mulai ide sampai nanti selling kita dampingin. Oke. Kenapa sih harus dimulai dari ide? Karena kalau mulai dari Pak modal, yang penting mah modal. Enggak, ide lu salah juga percuma gua kasih. Bener kan? Yang ada jadi uangnya buang-buang ya. Kan menguap habis gitu nanti bisa mengembalikan atau enggak. Betul. Saya kira idenya bagus. Iya. Yang paling kami dorong mungkin hari ini secara ide besarnya ya, kami ingin buat Pekan Raya Bogor, Kang. Selama 1 bulan. Pekan Raya Bogor. Iya, kita nyanyiin PRJ lah. Iya. Kenapa sih harus ke PRJ beli kelot telur kan gitu kan? Iya. Kenapa nggak orang Jakarta ke Bogor gitu? Beli toge goreng gitu ya. Gitu kan? Ya tinggal, ya pasti pertanyaan selanjutnya di mana kawasannya, konsepnya seperti itu yang gitu kita pikirkan. Gitu. Yang sedang dipikirkan. Ya, jadi Hari Jadi Bogor itu bukan cuma sekedar pawai, tapi kita juga ingin itu 1 bulan penuh menjadi momen teman-teman industri kreatif, teman-teman kesenian, kebudayaan, UMKM semua dapat tempat di situ, sehingga ada efek ekonominya. Biar kerasa ya. Biar kerasa. Ulang tahun Bogornya Sebulan. gitu ya, sebulan, mantap. Tambahan Cenakang, coba Ekraf dibikinin modelan Deskranasda untuk 17 subsektor itu. Jadi seru beneran tempat ngumpulan anak kreatif. Dulu harapan Bogor Creative Center jadi tempatnya, tapi ya gitulah. Tapi kepikiran Kang? Ya. Untuk ada satu wadah gitu buat teman-teman ekonomi kreatif. Ada. Kumpul Jadi, gitu. Yang hari ini yang kami tahu ya, BCC kan masih milik provinsi ya. Gitu. Jadi memang mungkin dari segi koordinasi pengelolaan karena berbeda antara Pemkot dengan Pemprov nih masih ada kendala mungkin ya. Iya. Gitu. Nah, kami justru mendorong di wilayah Bogor ada satu tempat menjadi pusat kebudayaan, kesenian, kuliner, industri kreatif dalam satu tempat. Semua tumplek-bek di situ ya. Kalau ditanya di mana, nah ini agak berbeda mungkin sama yang lain. Nah kan kita punya tanah hibah 5 hektar ya, yang di Katulampa. Oh, Katulampa. R3. Jalur R3 situ ya. Kalau statement Pemkot sebelumnya itu akan menjadi balai kota baru atau komplek-komplek perkantoran. Nah saya kira justru itu harus diberi ruang untuk pusat kesenian dan lain sebagainya. Ya, kami lihat waktu kemarin ada lomba PPSI pencak silat seni kan, menggunakan yang di batu tulis. Mohon maaf kurang layak. Gitu. Jadi kan saya mau bayangkan gampang aja kalau kita ke Bali nonton tari kecak. Kan dari atas enak ya. Betul. Ada Tribun gitu tribun bentuknya. kan, show-nya di bawah. Iya. Nah, ini kalau pertunjukan silat kayak gini kan bagus di bawah. Kemarin tuh ngebayangin jadinya pas lagi nontonnya. Ya emang imajinasi Iya. tapi kan kenapa enggak gitu. Betul. Ada pusat kesenian, pusat kebudayaan. Nah kalau secara modern kan saya baca biografi Ali Sadikin ya. Beliau sangat concern ke pekerja seni, pelaku budaya dan sebagainya. Maka dia membuat Taman Ismail Marzuki. Betul. Nah di Kota Bogor juga harus ada menurut saya pusat kebudayaan kesenian itu. Siap kalau begitu. Satu lagi Kang nih, dari Bing 23. Program apa yang akan dijalankan untuk memajukan ekonomi kreatif di Bogor sehingga menjadi salah satu penyedia lapangan pekerjaan dan sumber pemasukan bagi warganya? Kira-kira kumaha Kang? Ada nggak sih programnya? Ada sih. Jadi nanti tadi mungkin yang sudah saya singgung ya. Mulai dari peningkatan kapasitas SDM-nya. Maka kami konsen ke balai latihan kerja itu ada di setiap kecamatan. Yang hari ini masih tingkat kota kita turunkan tiap kecamatan. Dan itu tematik. Itu misalnya di Bogor Selatan dia fokus ke pertanian perkotaan. Di Bogor Tengah karena banyak orang IT dan lain sebagainya kita fokus ke digital. Nah itu tematik sehingga menyerap lebih banyak lagi anak-anak muda. Nah setelah itu tadi yang saya bilang inkubasi bisnis kita buat juga.
Jadi kita ingin pendampingan teman-teman sektor industri kreatif ini, digitalisasi, ya, kemudian bantuan pemodalan, pengurusan izin dan lain sebagainya. Kita buat ekosistemnya, termasuk yang dari Pemkot kan sebenarnya dua saja, regulasi dan memfasilitasi. Nah, kami ingin banyak tadi menarik event ke Bogor. Kalau hari ini baru Cap Gomeh yang masuk kalender nasional, maka ke depan akan lebih banyak lagi. Ya. Gitu. Amin, mudah-mudahan. Amin. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, masih ada orang yang beranggapan Kota Bogor itu kota wisata. Benar nggak sih ya? Iya, hampir beberapa orang lah yang di luar Bogor pun mikirnya begitu. Tapi begitu ditanya, coba tempat Wisatanya apa gitu? gitu. Jadi justru kalau mau ngomongin wisata, saya lebih cenderung kami mendorong programnya. Biarin aja mainnya mah ke Puncak gitu misalnya ya. Mau main curug ke Ciapus, tapi makannya, programnya itu harus ada di Kota Bogor. Jadi yang dibanyakin justru program kreatif. Iya. Baiklah kalau gitu. Nah ini nih, biar rekanan juga mengetahui ya tentang program dari Kang Sandy. Sekarang kita ada yang namanya rapid question. Yang pertama, sebutkan satu kuliner favorit Kang Sandy dari Bogor. Sotomi Bogor ya. Yeah. Yang kedua, sebutkan satu brand fashion favorit Kang Sandy yang asli Bogor. Uncal. Sebutkan satu musisi favorit Kang Sandy asli Bogor. Aduh, gue jadul ya. Siapa Kang? Gak apa-apa. Dulu mah Best Jam nggak sih? Best Jam, Sigit Adon ya. Itu orang Bogor. Gak apa-apa. Keren tuh band ya. Sekarang siapa emang? Gue nggak tahu bener kalau yang sekarang mah. Sekarang banyak sebenarnya. Banyak ya. Ada banyak. Cuman memang industrinya kan berbeda. Sekarang itu kan mereka lebih fokusnya di industri independen ya. Berjalan sendiri. Apalagi kan sekarang acara TV juga udah jarang. Terakhir zaman saya SMA kan Tangga itu Kamga. Iya betul. Ya. Di asli Bogor juga Kamga ya. Lanjut Kang, sebutkan satu event kreatif yang pernah Kang Sandy kunjungi di Bogor. Cap Gomeh masuk nggak sih? Masuk Cap Gomeh. Terus Pawai Obor. Oh, Sunset di Kebun Raya. Iya. Banyak berarti. Cuma nggak aja pokoknya dapat aja. Terakhir Kang, sebutkan satu tempat nongkrong favorit Kang Sandy di Bogor. Ada nggak? Dari dulu sih sukanya di Air Mancur. Ngebandrek gitu. Bandrek, iya. Sama dengan kita. Oh iya. Jadi kalau habis futsal nongkrong lu di situ ya. Iya. Nah itu dia tuh. Ini membuktikan Kang Sandy itu memang orang Bogor berarti. Oke lah Kang. Sebenarnya masih pengen ngobrol panjang lebar Kang ya. Tapi Kang Sandy juga kan mungkin punya kesibukan nih. Terakhir nih Kang, boleh kasih closing statement untuk semua rekanan, terutama rekan-rekan yang ada di ekosistem ekonomi kreatif di Bogor Kang. Apa yang kira-kira mau disampaikan ke mereka? Ya buat teman-teman pelaku usaha, terutama di industri kreatif, tentu ke depan perkembangan industri kreatif di Kota Bogor itu tidak bisa dilakukan oleh Pemkot sendiri. Ya, jadi justru kata kuncinya adalah kolaborasi, dan kita harus terbuka terhadap investor, terhadap pihak-pihak luar yang memang mau masuk ke Kota Bogor. Nah, mengenai bentuknya apa, mau spesifik di mana, saya kira ini yang akan menjadi bahan diskusi kita ke depan. Gitu. Jadi tidak berhenti sampai seorang wali kota terpilih, dilantik, ya justru itu harus berjalan beriringan terus. Ya, paling tidak 5 tahun ke depan kami melihat peran industri kreatif terutama dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Bogor yang sangat tinggi itu sangat-sangat luar biasa dan harus mengambil peran yang lebih. Itu ya. Siap kalau gitu. Kang Sandy, terima kasih banyak sudah menyempatkan ngobrol bareng di podcast Bogor Rekamana. Tapi salaman dulu Kang. Salaman dulu ya. Janji ya Kang Sandy nanti kalau jadi dengan Temeli mendukung Kota Bogor menjadi kota kreatif yang diakui sama UNESCO. Insya Allah, pasti kita dukung. Saksinya banyak. Oke Kang Sandy, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya. Oke, kalau gitu rekanan, itu dia obrolan saya bersama calon wali kota Bogor nomor urut 1 Kang Sandy Fardiansyah. Nah, untuk yang penasaran kira-kira seperti apa segmen Bogor Rekamana ini, nanti juga bisa kamu saksikan terus. Pokoknya tonton kita terus di podcastnya Reka. Saya Deli Tambunan, sampai jumpa lagi. Salam.